Assalamualaikum Ustazah Novin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Wulan. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ustazah Wulan gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah bikhair. Ya, sama-sama sehat juga. Ngomong-ngomong, sekarang ini kesibukannya apa saja Ustazah? Kesibukannya masih merancang program untuk Forum Mufansa, mengajar dan jadi balik ke Kabupaten Semarang, fokus untuk mendampingi teman-teman dari pekerja pabrik yang mereka juga ingin hijrah. Mohon doanya ya Ustazah Wulan supaya banyak teman-teman pabrik yang juga bisa ikut gunung-gunung hijrah, merasakan nikmatnya berislam. Amin, Allahumma amin. Kalau fakta-fakta sih Ustazah Wulan ya, sebenarnya setiap angkatan kelahiran itu kan punya ujian masing-masing. Jadi angkatan kelahiran 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 2000 semuanya punya masalah masing-masing. Kita nggak bisa nyamain masalah angkatan 2000 itu lebih enteng dibanding angkatan 92, nggak bisa. Karena lingkungan itu mempengaruhi, cara pandang itu mempengaruhi. Kalau di angkatan kita ya Ustazah Wulan 90-an awal itu alhamdulillah kan mulai dari lagu-lagunya, kemudian dari pensuasanaan, semua itu terasa bahwa kita itu adalah orang-orang yang akan melanjutkan kehidupan bangsa. Ya, ini kan angkatan kita tuh masih Pak Harto, Ustazah Wulan. Iya. Presidennya masih Pak Harto. Perkembangan setiap generasi itu masih terlihat, maksudnya benar-benar diperhatikan anak ini kecerdasannya seperti apa, perkembangannya ya di tahun-tahun itu juga kan mungkin kita belum seperti sekarang, teknologi pangan sudah bagus sekarang, zaman dulu kan belum gitu. Jadi setiap angkatan punya masalah. Cuman ini Ustazah Wulan, kemampuan setiap angkatan untuk menyelesaikan masalahnya ini yang perlu kita perhatikan betul. Jadi angkatan 92 punya masalah. Nah, angkatan 92 punya masalah ini, berapa kuat sih mereka untuk menghadapi masalah yang ada? Angkatan 2000 punya masalah, berapa kuat sih mereka menghadapi masalah yang ada? Nah, setiap angkatan pasti yang ngalamin yang namanya life crisis, Ustazah Wulan. Nah, ini yang sering banget dibahas, ya, life crisis. Ya. Quarter life crisis. Lagi happening banget nih kayaknya istilah ini ya. Ya, gimana Ustazah? Ya, life crisis. Nah, ini sebenarnya setiap tahunnya itu punya life crisis sendiri. Ya, kayak mungkin dulu kalau di angkatan kita usia 7 tahun, usia 9 tahun itu kalau mau nonton film dilarang. Nggak boleh kamu nonton film. Nah, sementara kita pengen. Nah, itu kan krisis kehidupan di usia segitu. Jadi life crisis ini sebenarnya macam-macam Ustazah Wulan. Dan Allah itu kalau kita mau lihat dengan segala bentuk yang sudah Allah beri, kita diberi akal, diberi penginderaan, diberi perasaan, sebenarnya manusia itu kelahiran angkatan berapapun bisa menyelesaikannya. Cuman Ustazah Wulan, yang jadi masalah itu arus opini. Ya, kalau sekarang arus opininya bukan menjadi yang terbaik, bukan lagi menjadi orang yang memberikan sumbangsi gitu, bukan, tapi lebih banyak yang enjoy, suka-suka gue. Kemudian kalau opininya yang dapat adalah suka-suka saya, yang penting saya happy, kemudian ada masalah yang membuat dia tidak happy, nah ini lebih rentan sebenarnya Ustazah Wulan. Jadi kenapa kalau anak-anak sekarang rasanya itu kok kayaknya kalau berita bunuh diri zaman sekarang itu banyak banget dibanding zaman sebelumnya. Walaupun di zaman sebelumnya tidak ditutupi fakta, ada misalnya di usia 15 tahun bunuh diri, usia 27 tahun bunuh diri, ada. Kan tetapi kalau zaman sekarang happen banget ya. Ini ada apa? Ada apa? Nah, trending ya Ustazah ya, serem sekali. Terus Ustazah Wulan. Jadi sebenarnya memang kalau krisis mas setiap angkatan ada, cuman mampu nggak sih setiap angkatan itu menyelesaikan masalahnya? Kalau kita nggak mau ngomong angkatan, pertanyaannya mampu nggak setiap personal itu menyelesaikan permasalahan hidupnya? Mampu dan tidak mampu itu terkait dengan persiapan.
Nah, apakah ya kalau saya sih menganalisisnya Ustazah Wulan ya. Ya ini walau alam secara teori bagaimana namanya pengamatan tiap orang itu kan berbeda-beda. Tapi kalau saya mengamati ternyata banyak anak-anak sekarang itu tidak disiapkan untuk menghadapi kehidupan. Mereka disiapkan untuk menghadapi teknologi canggih, tapi tidak disiapkan menghadapi kehidupan. Nah, ini masalah Ustazah Wulan. Mereka disiapkan untuk menyelesaikan soal-soal, tapi mereka tidak disiapkan untuk menyelesaikan dan mengelola rasa mereka, mengelola pikiran mereka, mengelola sikap-sikap mereka. Ini jarang sekali. Nah, ini kan faktornya banyak Ustazah Wulan, nggak bisa di ini ya. Mulai dari kesiapan orang yang menikah, kesiapan orang punya anak, kemudian sistem pendidikan, kurikulum pendidikan, kesiapan para guru. Ya Masya Allah Ustazah Wulan. Kalau Ustazah Wulan mungkin ini sama saya itu kan dulu zamannya kurikulumnya itu tetap ya Ustazah Wulan. Ngalamin nggak dapat lungsuran Ustazah Wulan? Iya, ngalamin. Dan setiap sekolah dari SD, SMP, SMA baru nggak dapat lungsuran buku lagi. Kita bisa ngalamin itu Ustazah Wulan, tapi anak-anak sekarang enggak. Baru ganti kurikulum, ganti lagi. Sehingga kalau kita lihat ke sistem pendidikan ya Ustazah Wulan, ini salah satu pengaruhnya. Guru pun tidak siap untuk mengajarkan. Iya, gurunya cerdas-cerdas, gurunya pintar-pintar, gurunya menguasai materi. Akan tetapi kesiapan untuk mengajar kurikulum baru itu nggak bisa mendadak Ustazah Wulan. Kayak sekarang kasus COVID aja kan guru-guru juga banyak yang kebingungan bagaimana mengajar. Kaget sekali. Online, Masya Allah. Semuanya kaget, tapi kan kaget ini mau berapa lama. Nah ini loh Ustazah Wulan yang saya bilang setiap individu itu mampu bertahan dan menyelesaikan masalahnya atau enggak. Misalnya kalau ada individu yang oke lah saya hari ini stres, tapi besok masih stres enggak? Kalau besok masih stres, sebenarnya stresnya kan jadi double, stres kemarin dan stres hari ini. Kalau 3 hari belum selesai, 5 hari belum selesai, maka bisikan-bisikan itu tetap ada. Apalagi kalau seorang muslim itu kan dijelaskan dulu sama Allah ya, bahwa ada makhluk yang akan memberikan was-was, rasa was-was. Nah ini ketika stresnya bertumpuk-tumpuk, mulailah merasa tidak percaya. Apa ada insecure ya tadi Ustazah Wulan ya? Tidak percaya diri, merasa tidak dianggap, merasa tidak berarti, merasa bukan siapa-siapa, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau kita bilang dan uniknya kalau anak sekarang itu dibilang kamu kurang bersyukur, itu nggak terima Ustazah Wulan. Iya betul sekali Ustazah. Ini kan kalau nanti ya Ustazah Wulan, kalau kita lihat penyebabnya kenapa bisa banyak anak insecure, sebenarnya nggak semua anak, beneran nggak semua anak, tapi seolah-olah jadi booming dan ini terus diopinikan sehingga terlihat begitu besar. Walaupun faktanya juga besar gitu loh, tapi kan sebenarnya ada anak-anak yang bisa diselamatkan dan nggak perlu dianggap insecure. Salah satu faktornya Ustazah Wulan, selain tadi yang saya bilang sistem kurikulum, sistem pendidikan Indonesia, ketidaksiapan orang tua, juga ini Ustazah Wulan tidak mendapatkannya kasih sayang secara utuh. Jadi ada orang tua juga salah kasih sayang itu mempermudah anaknya dalam banyak hal. Nah ini jadi masalah Ustazah Wulan. Ya insya Allah Ustazah Wulan nanti kalau sudah punya anak tidak menjadikan anaknya itu dipermudah semuanya, tapi membantu. Sebenarnya membantu ya Ustazah Wulan, membantu bagaimana anak di setiap usianya pada usia 1 tahun menyelesaikan masalahnya. Ya kita kan agar nanti apa sih Ustazah Wulan kalau kita sekarang dengan usia segini nanti kalau punya anak ya Ustazah Wulan doakan amin itu ya Allah. bisa apa ya bisa mengarahkan dengan mudah. Ada masalah apa sih nak kok sampai marah, oh ini pintunya nggak bisa dibuka, kita bisa ngarahin kenapa nggak bisa dibuka, itu ganggangnya terlalu tinggi. Kita bisa ngarahin, coba mas kalau ganggangnya terlalu tinggi kemudian mas kurang tinggi, apa yang bisa dilakukan, ambil apa. Nah ini sebenarnya cara untuk membantu anak itu menyelesaikan masalah. Ketika anak sudah bisa menyelesaikan masalah, emosinya itu lebih terkontrol, jadi nggak gampang ngamuk. Nah ini kan jadi masalah sekarang orang tua yang ada. Ya, saya ambil ini dulu ya Ustazah dari orang tua dulu ya. Orang tua yang ada itu pengennya serba praktis, anaknya disuruh duduk anteng, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba di sekolah pokoknya harus pintar, nggak ngerti gimana. Nanti terkait juga dengan pergaulan. Nah yang paling parah itu gini Ustazah Wulan.
ada pengarusan luar biasa besar dari dunia terkait dengan hiburan, pendidikan, yaitu pengarusan untuk menjadikan dirinya itu suka-suka ya. Tadi saya bilang, mulai dari iklan Ustazah Wulan, coba perhatikan, bebaskan harimu, jadi diri lu sendiri. Ya Allah, itu kan. Iya bener-bener. Itu iklan yang terngiang-ngiang dari, kalau saya sih sering dengar iklan itu sejak saya masih sekolah malah Ustazah. Iya bener iya. Lanjut Ustazah, terus? Ada lu nggak rame, ibaratnya kan gitu Ustazah Wulan. Itu kan bukan iklan yang membangun diri, tapi iklan yang ibaratnya ya udah bebas, serba bebas. Dan nah ini kalau serba bebas, iklan yang begini Ustazah Wulan secara nggak langsung kan, walaupun kayaknya sepele ya, tapi itu masuk ke kepala setiap anak yang mendengarkan. Kemudian anaknya terpengaruh, ibunya terpengaruh, akhirnya tidak peduli pada orang lain. Jadi ketika ada insecure, anak-anak insecure, terus ada keinginan bunuh diri, tidak terselamatkan, jawabannya juga betul, banyak masyarakat sudah tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Mulai dari nanti film Ustazah Wulan, coba film-film yang kalau kita mau memperhatikan Ustazah Wulan, Masya Allah banget, subhanallah, itu tuh fokusnya pada satu orang, kebahagiaan satu orang, saya dan kamu jadi kita, gitu kan, fokusnya selalu begitu. Banyak sekali bahkan film-film yang kontroversi ya Ustazah Wulan, dan itu film-film yang memiliki gambaran positif kepada remaja, itu justru memenangkan penghargaan. Nah ini kan jadinya kita kebingungan, sebenarnya bangsa ini itu pengen menciptakan generasinya seperti apa, itu kan jadi bingung. Lagi sebagai seorang guru ya Ustazah Wulan, kita itu untuk memberikan teladan yang baik, kita tertutup untuk mengarahkan anak-anak, bahkan mengarahkan orang tuanya juga. Tapi dunia ini seolah tidak mendukung gitu. Kompetisi yang ada ya dulu Ustazah Wulan mungkin masih melihat nonton nonton di TV itu ada acara Galileo Galilei, masih ingat sekali itu, saya masih SD. Terus sama ini juga kuis itu cerdas cermat gitu ya, yang dulu tuh siapa berarti oleh Helmi Yahya kalau nggak salah waktu itu. Tanto Yahya. Sekarang udah nggak ada ya. Nah, sekarang Masya Allah Ustazah Wulan, sulit sekali. Dulu itu gambaran siapa berani itu untuk menunjukkan bahwa saya punya wawasan dan memotivasi orang lain untuk ikut acara itu, dan dia bertambah wawasannya. Itu Galileo Galilei, Masya Allah Ustazah Wulan, dulu itu saya begitu ingat, kenapa sih kalau mobil itu misalnya di rem depan sama rem belakang itu jatuhnya kayak gimana, itu beda banget. Nah, tontonan seperti ini jangan sekarang nggak ada Ustazah Wulan. Jadi jadi tontonan ini tuh ya dari tontonan Ustazah Wulan, Masya Allah, nanti dari pergaulan, akhirnya sekarang semuanya pengennya yang penting kaya. Kok kalau cerita itu yang penting saya nggak peduli orang lain. Andai dia menciptakan diri saya, dia hanya ingin dimaklumi bahwa dia sedang dalam keadaan krisis, dan dia tidak melihat orang lain pun dalam keadaan krisis. Jadi kalau kita kan sebenarnya terbiasa ya Ustazah Wulan, kalau kita mau menceritakan kisah kita sendiri itu dalam rangka coba dia mengambil pelajaran, itu kan kebiasaan kita gitu. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Kita misalnya, saya pun ketika mau menceritakan kisah hidup saya juga harus berhati-hati Ustazah Wulan. Selalu dapat sering dapat kalimat, ya kalau Ustazah Novin enak, hidupnya begini. Kalau saya enggak tuh. Aduh salah ya. Jadi ini ya Ustazah. Akhirnya kita saya mendapat nasihat Ustazah Wulan, kalau begitu jangan bandingkan hidupnya Ustazah Novin dengan anak itu, tapi bandingkan hidupnya dia dengan Rasulullah. Dan bagaimana ya kalau kita bahas ini kan pertanyaan langsungnya itu gimana sih cara membangun supaya orang itu jauh dari insecure. Nah ini kalau orang bunuh diri itu nggak tiba-tiba pengen bunuh diri langsung dilakuin, enggak, pasti ada kayak bola salju gelinding ya Ustazah Wulan. Nah begitu juga dengan pengobatan atau penyembuhan. Ini kan bahas manusia. Nah kalau bahas manusia, kita balik lagi bahwa Allah kasih potensi kepada manusia, salah satunya akal.
Nah, akal ini dipakai untuk berpikir, betul-betul berpikir benarkah masalah itu sebesar itu. Karena memang hidup zaman sekarang nggak enak dan masalahnya banyak banget pergaulan gitu ya. Saya juga paham kenapa ada anak-anak yang gampang stres. Tuntutan soal-soal pelajarannya juga jauh lebih susah Ustazah Wulan. Saya coba mengerjakan soal SBMPTN. Saya bingung ini maksud soalnya gimana gitu. Ya mungkin kan karena beda pembelajaran. Kalau dulu kita kan lebih banyak praktis ya Ustazah Wulannya soal-soalnya. Kalau sekarang tuh bener-bener teoritis banget dan rumit. Ya pantas kalau anak-anak sekarang itu ada ya Ustazah Wulan yang bunuh diri karena begitu tekanan akademik untuk nilainya tinggi. Padahal dulu saya nggak ngerasa begitu banget gitu. Ya tekanan ada, tapi soal itu pelajaran itu bisa kita pelajari dan maksudnya lebih enjoy belajarnya.